Maka kami hari ini hanya segelintir orang yang ingin memperjuangkan kebenaran. Hanya segelintir orang, dan nantinya kami tidak bisa memastikan bahwa kami akan menggiringkan masalah ketika tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yang ada di Aceh. Kami menganggap tadi bahwa kartu merah yang diberikan oleh Aliansi Pemuda Aceh Mengugat dan aliansi-aliansi lain ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa pemerintah Aceh di masa periode Bapak Nova Iriaza ST MT telah gagal dalam mesejahterakan masyarakat Aceh, telah gagal dalam mengelola tata kelola pemerintah Aceh. Maka kami hari ini tetap bersikeras, tetap terus menyuarakan hal-hal yang salah dan terus membela hal-hal yang benar. Maka kami ini tetap mendesak penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka kepada oknum-oknum yang ikut membegal beasiswa yang ada di Aceh tahun 2017. Maka ini sangat hancur hati kita. Dan kami inginkan kepada ada oknum-oknum yang sudah diduga terlibat dalam pelelangan kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Ini juga sudah memakan anggaran Aceh yang begitu besar sampai menghabiskan anggaran 100 miliar lebih. Kita miris melihat hari ini 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, 5 juta penduduk Aceh masih sengsara, 18% dari 15 juta masih dalam kategori miskin. Kita melihat ini harus segera dibenah, Maka dengan adanya kepemimpinan Bapak Nova Iriaza setahun kurang lebih, harus betul-betul bisa memberikan bukti nyata. Kalaupun tidak, ini adalah suatu yang hancur lebur dalam kepemimpinannya. Maka hari ini tetap yakin kepada adik-adik mahasiswa, kepada Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang hadir hari ini menjadi bukti nyata bahwa elemen kita masih kuat, bukti nyata, dan kita akan terus bergerak demi persatuan dan kesatuan yang ada di Aceh. Maka saya akan menginginkan kepada 3 wakil kita yang hari ini wakil kita yang diperiksa sama KPK, Sultan, wakil kita Tegus, wakil kita yang diperiksa oleh Bapak KPK, ada Bang Hendra Budian, ada Bapak Safarudin, dan ada Pak Derimi. Mereka harus berjawab jujur demi kemajuan Aceh. Mereka hari ini dan seminggu ke depan akan diperiksa oleh KPK dan sudah dipanggil surat. Kami minta kepada mereka bertiga untuk jujur mengatakan yang sebenar-benarnya agar sukses penegakan hukum di Aceh, agar betul-betul terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar. Jangan ada diam, tapi mengatakan jujur kita mintakan kepada wakil DPR yang dipanggil oleh KPK yang masih aktif untuk segera mengatakan jujur kepada KPK dalam pemeriksaan yang dilakukan di Aceh nantinya. Maka yang kami harapkan kepada seluruh awak media dan kepada kepolisian, kepada Satpol PP yang hari ini berhadir, hari ini bahwa bukti kami tidak ada intervensi sama siapapun. Kami bukti nyata bergerak, berjuang bersama-sama agar kasus yang ada di Aceh bisa terbukti siapa dalang dari semua ini. Makanya hari ini semua yang berdiri di sini tidak ada repot-repot, matahari kita mendung. Begitulah aksi kita, begitu jujur untuk sama-sama kita buktikan kepada publik bahwa kita adalah aksi yang jujur, terbukti, amanah, dan konstituen, tetap menyuarakan kepentingan masyarakat. Gitu ya, Bro. Anggaran pemerintah Aceh diantaranya pengadaan kapal penumpang Aceh Hebat, pembangunan jalan dengan skema multi-use, bantuan hibah dan bansos, serta anggaran refocusing masa pandemi. Apa menyebutkan banyak kebijakan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh berpotensi bermasalah yang dapat merugikan keuangan negara atau dapat menguntungkan para penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Aceh. Maka kami meminta KPK wajib
menjalankan transparansi dalam penyelidikan terbuka di Aceh. Ini sehingga publik mendapatkan informasi yang benar dan utuh. Proses penyelidikan harus terbuka. Ini bukan hanya satu kasus, tapi banyak kasus. KPK harus lebih transparan kepada publik. Artinya, proses yang sedang berjalan ini ada mulai dari awal dan akhir. Artinya harus tuntas. APAM, Aliansi Pemuda Aceh menggugat, memandang bahwa keadaan penegakan hukum di Aceh saat ini sedang krisis. Jangan sampai kedepannya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Karena hukum di Aceh berlaku untuk kaum yang lemah dan tertindas. Oleh karena itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum itu seperti pisau yang sangat tajam ketika diarahkan ke bawah, tetapi sangat tumpul ketika digunakan ke atas. Banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Aceh tidak dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas. Hukum seakan kehilangan keberanian, hukum tak berdaya, dan hukum hanya seolah-olah menaungi penguasa. Kasus pembegalan beasiswa pada tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh oknum DPR Aceh sampai saat ini belum ada kepastian hukum terhadap oknum anggota DPR Aceh. Maka dari itu kami meminta kepada kepolisian agar segera menuntaskan segala kasus yang sedang ditangani saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa penegakan hukum di Aceh masih punya taring untuk melakukan itu semua dengan tuntas. Dengan ini kami menyatakan sikap. 1. Mendesak penegakan hukum KPK, Kejaksaan, Kepolisian untuk segera menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi yang ada di Aceh, kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, dan juga proyek Multiyears. 2. Meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas anggaran refocusing COVID-19 2,3 triliun lebih yang bersumber dari APBA. 3. Mendesak penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka kasus pembegalan beasiswa di Aceh tahun 2017. 4. Kami meminta kepada KPK serius datang ke Aceh kali ini. Silakan eksekusi oknum anggota DPRA dan oknum pejabat Aceh yang telah ikut mencuri uang rakyat Aceh. 5. Tegakkan supremasi hukum di Aceh dengan seadil-adilnya. Tertanda Korlap, tertanda penanggung jawab Aliansi Pemuda Aceh Penggugat Heri Sapridal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saya juga menghargai kerja-kerja anak muda hukum, biar mereka bekerja. Dan mudah-mudahan saja supremasi hukum di Aceh ini sedang ada. Saya pikir begitu dari kami. Dan terima kasih sekali sudah berjalan dengan